Oke, ini hari apa? Hari Sabtu, hari pertama puasa dan kita puasanya jatuh pada hari Sabtu. Sabtu itu adalah hari untuk apa bentar, lihat jadwal. Telur, 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 telur. Hari buat tricep dan kemarin kan aku bilang bentar. Pakai ini kah bisa? Nah, jadi kemarin tuh kan aku Sabtu tricepnya aku ganti kan dari yang Senin ke Sabtu kan. Jadi ada banyak banget eh perubahan. Pertama dari nama, ini aslinya yang kemarin sering kulakuin itu namanya kickback. Lalu yang kedua itu namanya overhead extension. Overhead extension. Gimana sih overhead extension itu? Nanti bakal aku lihatin, tapi ini aku mau dimain di 3 set aja lah, 3 set 10 reps gitu aja. Gitu. Jadi itu yang bakal, jadi overhead extension itu kayak gimana? Jadi kayak gini, ini aku baru mencoba ya. Jadi kita duduk di tempat duduk, biceps dekat mungkin sama telinga, lurus saja lalu angkat ke atas. Satu, tahan. Dua, tiga. Nah itu dia overhead extension atau overhead press. Aku nggak tahu, nggak nemu nama aslinya gitu loh. Tapi ya itu, sekarang kita langsung aja ke latihan pertama. Latihan pertama itu adalah apa tadi namanya? Kickback 3 set 8 sampai 12 repetisi. Berarti ini aku bakal weightless, cuma barbel aja. Habis itu set kedua yang 10 pakai satu plate, terus yang set kedua pakai 2 plate. I think it's gonna be hard, but ini puasa waktu yang banget untuk ngilangin fat loss. Ntar aku mau setting HP ku buat nonton, buat dengerin sih lebih tepatnya. Tapi semoga nggak kena copyright lah ya, karena kemarin mana-mana aja. Oke, yuk waktunya kita yang pertama dulu. Sik, taruh sini dulu kayaknya. Haps. Tap. Oke, yang pertama kickback dulu. Set pertama 12 mabar. Set pertama yang sama kayak biasa, kunci 90 derajat, kaki yang kuat di depan, geser tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Tap. Set kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan,
9. Lemak itu selalu kita memiliki yang namanya asosiasi yang 10. menggunakan arti dia bahkan difitnah sebagai penyebab daripada berbagai 11. penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ya betul ya. Kalau orang 12. lihat misalnya mungkin klaim asuransi komersial, asuransi sosial. Sip, mantap. Ya. Setiap gerakannya pas. Bpjs kesehatan tuh hampir sebagian besar Sorry. yang relate sama Karena puasa jadi pembuluh darah. keseimbangan turun. Kedua, Oke, kita istirahat dulu 40 detik atau 30 sampai 40. jadi teman-teman sekalian, kita harus mesti paham tentang namanya konsep sebab dan Aku lagi dengerin Aderai, lumayan bagus konten-kontennya tentang nggak cuma gerakan atau latihannya, tapi tentang cara hidup yang benar juga. daripada ketika terjadinya permasalahan otot yang hilang, sarkopenia menyebabkan Semoga nggak obesitas ya, lagi bahas obesitas. Sama nyiapin 1 plate ya. gerak sebenarnya yang kurang dan akhirnya gerak menyebabkan terjadinya obesitas ya. Nah jadi sekali lagi obesitas lah yang akhirnya seolah-olah dijadikan penyebabnya padahal sesungguhnya dia adalah akibat. Tapi kenapa disebut sebagai sebab? Karena berbagai permasalahan yang tadi saya katakan yang relate sama penyakit-penyakit tadi mulai jantung, Aduh. stroke, dengan cancer, dengan permasalahan-permasalahan Harus saya lepas. kolesterol tinggi, terjadi Ini ya Bang nanti ya. namanya kalau istilahnya Oke. abdominal obesity. Set kedua 10 1 plate. Seolah-olah disebabkan karena itu gitu ya, tapi sebenarnya disebabkan karena terjadi permasalahan sekalian. Nah jadi izin 1. saya akan cerita sama teman-teman adalah bahwa yuk kita manfaatkan 2. bulan Ramadan di mana kita berpuasa kurang lebih kira-kira berapa jam? 3. Ya, sekitar 14 jam ya. Itu masuk ke dalam definisi 4. yang disebut dengan DDF ya. Cuma kali ini kita melakukan 5. dry fasting. Artinya apa kalau dry fasting teman-teman? Dia tidak boleh 6. minum. Kalau water fasting artinya boleh minum. Ya, 7. nanti kita boleh minum setelah itu nggak apa-apa. Tapi selama dry 8. fasting ini juga bagus. Ada satu penelitian yang mengatakan biasanya kadang-kadang 9. minum malah jadi lebih kuat biasanya cenderung. Tapi memang 10. dry fasting itu memang maksimal itu di 24 jam teman-teman sekalian. Bukan ide baik untuk melakukan dry fasting lewat dari 24 jam. Makanya kenapa di bulan Ramadan tuh bagus banget 14 jam itu tidak minum setelah buka kan kita udah bisa langsung berubah switching jadi water fasting misalnya gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, jadi sekali lagi konsepnya ketika kita 1. puasa itu, kalau kita puasa berarti kita tidak makan, berarti tidak ada 2. pemasukan. Kalau tidak ada pemasukan, tidak ada gaji, tidak 3. ada komisi, tidak ada bonus, berarti saya tetap harus hidup. Berarti saya 4. membutuhkan apa? Tenaganya dari mana? Alternatif tenaga 5. lain yang saya harus ambil yaitu dari tabungan. 6. Nah jadi bagi orang yang gemuk tabungannya banyak apa dikit guys? 7. Nah tabungannya dalam bentuk 8. bentuk energi yang ada di dalam sel lemak yang siap pakai kalau 9. seandainya kita tidak ada pemasukan. Nah teman-teman tahu 10. selama 30 hari nanti akan terjadi ketika ada pemasukan di mana yang tadi teman-teman satu hari 24 jam kan ya Des ya. Biasanya kita hanya nggak makan pada saat di Oke, kita istirahat lagi. tidur itu 30%, selebihnya 70% kita makan. Tapi yang terjadi sekarang Set selanjutnya kita pakai 2 plate. maka kebalikannya hampir 65 sampai 70%-nya kita tidak makan. Makannya hanya di antara jam 18 sampai jam 22 ya. Nggak bisa minum. Betul ya. Betul kan di malam hari. Nah, tergantung daripada sahurnya kan gitu ya. Nah, nanti makanya saya akan kasih tips siasatnya atau gimana ya teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali lagi tabungan energi bagi orang yang gemuk akan dipakai justru pada saat puasa karena ketika Sebentar. punya kecerdasan sendiri Gak capek. mencari alternatif sumber Hah. karena tidak dipakai. Betul ya Des ya. Nah jadi ingat yang saya sering katakan kalau teman-teman sekalian tahu, jadi badan tidak memakai apa, tidak dikasih makan gitu ya. Ketika tidak dikasih makan selama lewat daripada 12 Yuk. jam gitu. Apalagi Set terakhir 10 repetisi. pada saat sahur tidak masuk Plate-nya doang. ya, otomatis yang gula darahnya nggak naik ya. Nah jadi teman-teman, ketika tidak terjadi gula yang naik, makanya 1. kita masuk ke dalam yang namanya yang disebut namanya state of ketosis. 2.
yaitu ketika yang disebut dengan namanya ketone body sebagai byproductnya yang menjadi alternatif energi ketika gula darahnya turun, nggak dikasih makan, maka badannya akan mencari alternatif sumber energi lain. Nah, hadirlah si ketone tadi. Nah, ketone itu hadir sebenarnya kalau boleh bilang adalah salah satu daripada jenis energi yang paling sebenarnya otak kita paling senang menggunakannya, gitu kalau teman-teman tahu. Nah, karena apa? Karena kalau gula kita konsumsinya dari karbo, ion gula, itu kita problemnya adalah gula darah kita tuh naik dan terus, karena ketika kita naikin gula, kita makan gula, diturunin sama insulin ya. Insulin pasti selalu menurunkan karena bahaya terjadinya namanya gula darah terlalu tinggi, makanya kenapa harus diturunkan oleh insulin. Nah, pada saat menurunkan itu yang saya sering katakan, tantangannya bukan masalah yang namanya boleh atau enggak, kan nggak apa-apa, karbo kan tenaga, tapi masalahnya adalah ketika terjadi lonjakan yang begitu tinggi, otomatis mensyaratkan curamnya turunan, dan turunan itu mengasosiasikan tubuh untuk membuat satu instruksi kepada badan untuk minta makan lagi, karena badan pada saat gula darah turun, ketika diturunkan ke musnahnya lagi ke 90-90 darah, nah kita mengalami yang kalau boleh dibilang, kalau teman-teman sakit hipoglikemia itu gula darah turun pasti rasanya nggak enak. Kadang-kadang orang suka feeling depresi atau perasaannya lemes atau perasaannya ngantuk gitu, atau perasaannya capek. Nah, makanya sedangkan teman-teman ketika gula darahnya turun, bahwa Desi tetap masih ada di kantor, teman-teman sekalian harus ada di kuliah, teman-teman sebagian harus ada yang masih meeting. Ya otomatis gimana caranya supaya biar nggak ngantuk, nggak tidur, nggak ngikutin badannya, berarti otomatis larinya kemana, Des? Ke makan. Untuk ini aku mau nyoba kayak biasa 2 setnya. Kenapa terjadi unstable, ketidakstabilan energi pada saat kita tergantung sama gula. Tapi ketika kita puasa terjadi kestabilan energi, benar gak? Karena apa? Karena pada saat itu tidak terjadi naik turun. 2 set awal mau cuma pakai barnya, nanti sisanya full 2 bar. Tapi untuk repetisinya tetap 10-10. Kan gitu kan, itu bukan nanti akan bahaya juga. Nah, kebetulan badan punya kecerdasan sendiri, merilis hormon melalui pankreas, melalui kalau beta itu adalah si insulin menurunkan gula darah, melalui afase menaikkan gula darah melalui glukagon. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu bikin kita stres sudah pasti, tapi stresnya by design diciptakan karena apa? Karena nanti kami ada buka. Nah, jadi ini disebut dengan yang namanya stress by design. Kita meng-create satu, ini grup namanya tim katekolami. Ini adalah kumpulan hormon-hormon stres yang berkumpul. Puasa bikin stres. Oke. Glukagon jagain. Ini aku pakai tempat duduk ya. Jadi kita tetap harus melakukan aktivitas. Set pertama 10. Ya, nggak diem gitu ya. Otomatis waduh kok kaget, bukan dikasih makan malah disuruh aktif. 1. Makanya badannya merilis hormon namanya adrenalin, hormon kaget yang disebut 2. hormon of urgency. Nah, habis itu badan itu ya udah saya pakai otot kan. 3. Nah, jangan ototnya dipertahankan, kamu pakai lemak. Nah, 4. mempertahankan otot makanya ada muscle 5. sparing hormon yang men-spare atau yang menjagain otot kita. 6. Kenapa? Pada saat puasa produksi HGH kita meningkat gitu ya. 7. Juga ditambah lagi kalau misalnya dry fasting, kadang-kadang orang perut kosong dia 8. kafein atau apa gitu. Kebetulan kalau di bulan Ramadan nggak ada ya ini kafein. 9. Poinnya dari 4 hormon tersebut yang by design ini 10. si tim katekolami yang mengaktifasi yang namanya hormon sensitivity fase, adalah di mana badan menciptakan karbo dari dalam, di mana kalau molekul lemak yang disebut dengan trigliserida dipecah menjadi dari menjadi 1. menjadi gliserol. Jadi teman-teman sekalian, badan akan menciptakan 2. alternatif sumber energi pada saat puasa. Jadi teman-teman asosiasi puasa itu 3. diasosiasikan sebagai lemes, capek, betul ya. Tapi itu 4. adalah saat dimana badan bakar lemak teman sekalian. Nah, 5. teman-teman tahunya dari mana? Tahunya daripada secara teori ini. 6. Kalau teman-teman tidak tahu teori ini dan mengasosiasikan puasa sebagai bahaya, 7. ancaman bahwa saya lemes nanti, saya capek, ya otomatis 8. bisa
menjalankannya kan, betul ya. Nah makanya kenapa badan perlu 9, beradaptasi kurang lebih berapa hari kurang lebih 3 hari. 10. Tapi kebetulan karena ini ngomongin puasa di bulan Ramadan, nggak ada cerita Dah. pas di hari 1, 2, 3 lemes, sempat udahan puasa kan enggak. Oh, Terus berjalan kan. Nah ketika berjalan kitanya kaget karena badan kita beradaptasi. oke. Istirahat bentar. Kenapa saya bilang never underestimate our own body intelligence. Jangan pernah merendahkan kecerdasan tubuh sendiri. Kita pikir nggak bisa, taunya bisa. Makin lama puasa menjadi makin sulit apa menjadi. Set kedua masih sama. Jadi makin Pakai bar aja nanti. kecerdasan kita. Biasanya minum tapi nggak minum. Akan keimanan yang tinggi membuat kita jadi membuat ya udah kita jalaninnya terus puasanya. Ternyata puasanya menjadi lebih mudah. Nah, ketika lebih mudah kenapa itu terjadi? Karena badan punya alternatif. Yuk, set kedua. Proses lain, yaitu adalah dari lemak. Dan lemak kita itu orang bisa bilang antara 7.000 sampai 9.000 kilokalori per 1 kilo lemak kalau teman-teman tahu gitu. Dan kalau untuk bakar lemak dengan cara kardio, 2 makanya orang membutuhkan per minggunya perlu kurang lebih hampir sekitar 100 km 3 untuk lari untuk membakar itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita lihat 4 di sini, ketika kita puasa sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk 5 badan berada di dalam state of fat burning zone. 6 sekalian, jadi itu sesuatu yang bagus banget ya. Jadi jangan disia-siakan. 7 Pada saat bulan Ramadan kita punya kesempatan untuk menggunakan lemak sebagai sumber 8 tenaga. Setuju ya sekalian. Nah jadi sekali lagi kalau kita berbicara yang namanya kalori dan 9 kalori out versus insulin, nah teman-teman mesti hati-hati aja. Dalam arti maksudnya gini, kita sering 10 paham tentang yang namanya Mas Adit, bukankah kalau seandainya mau turun berat badan itu dengan cara kalori defisit ya gitu. Jawabannya benar. Ada istilahnya namanya kalori defisit. Ada istilahnya kalori surplus. Tapi Satu. kalori surplus dan kalori defisit itu tidak ada artinya apa-apa. Sama seperti kayak saya bilang, kalau mau kaya 2 banyakin pemasukan, kurangi pengeluaran, nanti pasti duitnya lebih banyak. 3 Kalau seandainya dibilang boros atau akhirnya jadi miskin, yang terjadi adalah 4 kebanyakan pengeluarannya, akhirnya pemasukannya kurang. 5 Cuma poinnya adalah bukan masalah soal konsekuensinya, ini adalah sebuah konsekuensi. 6 Duitnya jadi lebih banyak, pemasukannya lebih banyak, pengeluarannya lebih dikit, atau kebanyakan 7 pengeluarannya lebih banyak, lebih pemasukannya lebih dikit, tapi lebih kepada 8 strategi sebenarnya apa sih gitu. Nah kalau kalori in kalori out kita nanti akan membahas tentang 9 namanya orang bilang katanya ya udah gerak aja yang banyak, makannya aja yang dikit, 10 maka nanti akan terjadi kalori defisit. Secara teoretis atau secara di atas kertas memang hal tersebut memang mudah kalau kita tahu ngomongnya, tapi dalam prakteknya pasti susah. Karena apa? Karena badan juga pinter. Ketika kandungan kurang restricted calorie, maka badan Terakhir, membuat yang namanya pakai adaptasi secara dumbbell. Pakai bar. dimana biasa dikasih makan kalorinya gede, itu kasih makan kalori sedikit, udah badan dibilang ya udah saya akan spendnya juga lebih dikit lagi. Nah nanti teman-teman makanya kenapa akan melakukan konsep kalori in and out itu, pasti nanti akan stuck di sana. Nah alasannya kenapa kita fokus kepada pendekatannya kita biar paham kalau urusan insulin, karena itu relate-nya dengan instruksi teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, selama terjadi kehadiran insulin, teman-teman tahu bahwa akan terjadi Grab dan Gojek yang hadir, yang datang, yang udah biasanya teman-teman tahu gara-gara makan karbo, maka destinasi final atau akhir itu kan pasti disimpan di dalam sel lemak. Nah, tapi pada saat dimana tidak terjadi kehadiran insulin, maka badan pasti akan mencari alternatif sumber energi lain yang adalah dari lemak yang teman-teman pakai. Dan 1 kilo lemak itu 7.000 kilokalori, sedangkan sehari-harinya aja teman-teman cuma butuh 2.000 kalori. Oke, set terakhir 10. Ya semaksimalnya dapat 10 mantap, kalau enggak ya enggak apa. Jadi nggak ada cerita teman-teman sengsara gara-gara puasa tuh nggak ada cerita. Puasa yang ada 1 memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat, detoksifikasi, dan memberikan kesempatan kepada sesuatu yang 2 dan nggak dibutuhkan dalam hal ini lemak itu malah bisa dipakai. Jadi siasatnya ada sebagai berikut. Satu adalah 3 bagaimana supaya biar puasa bisa kita gunakan sebagai momentum buat bakar lemak. 1, sahur jangan masuk 4 karbo. Alasannya apa? Karena terakhir kita makan berarti jam 10 malam 5 baru nanti masuk kena karbo lagi, berarti besok
besoknya berarti kalau sahur nggak masukin karbo, Nah. berarti karbo jam 18 besoknya, berarti dari jam 10 Tujuh. sampai jam 18 berapa jam? Kurang lebih antara 18 sampai 20 jaman, betul nggak? 8. Nah jadi kita pasti akan bakar lemak di sini. Nah, apa yang dimasukin pada saat sahur? Ya mungkin yang gampang aja, yaitu adalah protein yang ada kandungan lemaknya. Yang paling mudah banget adalah apa tuh? Itu kan Sakit. jadi Oke. sesuai dengan siasat. Bentar, Misalnya ngelap. teman-teman telurnya mau direbus, telur setengah matang, mau jadi sup, mau diorak-arik, mau diomelet, di apa? Ingat sekali lagi jangan masukin karbo karena 1. lonjakan gula darah. Nggak seimbang. Seandainya misalnya kita makannya cuma lemak 2. aja, itu dia diem aja, dia nggak ada lonjakan gula darah. Kalau makan protein sedikit ada kenaikan, tapi kalau 3. makan telur atau makan ini pakai nasi, otomatis lonjakannya naik tinggi. Dan ketika 4. lonjakan naik tinggi, makanya kenapa ibaratnya kita batal untuk bisa menggunakan 5. metabolisme tenaga dan dibilang, oh saya udah ada garansi dapat karbohidrat 6. apa dia akan pakai glukogen. Nah jadi teman-teman sekalian, nomor 1 adalah sahur tanpa karbo. 7. Itu adalah sesuatu yang krusial, yang penting kalau menurut saya. Nomor 2, latihan 8. sebelum buka adalah salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan. Dimulai dari 9. kalau boleh gampang aja dulu 15 sampai 30 menit aja 10. dulu. Buat awal di hari-hari pertama 15 menit dulu, habis itu langsung buka ya. Kalau udah makin kuat 30 menit sebelum buka, udah makin kuat 45 menit sampai sejam ya. Alasannya apa? Karena di ujung jam Sini sakit banget. menjelang Ini. buka itu pada saat dimana badan Itu aja untuk tricep. Bye bye.